Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak di dalam PKB tetap saja harus penyemangat anak-anak muda termasuk saya di usia yang sudah lanjut, tapi masih tetap semangat meskipun masih 70 tahun gitu. Teman-teman yang ini sebanyak telah jadi orang-orang sepuh ya yang masih berkarya. Kalau panjenengan bisa meneladani orang-orang yang sudah lanjut tapi masih berkarya, itu harusnya jenengan lebih dari beliau. Karena usia lanjut juga orang-orang yang lanjut itu mau berkarya karena beliau pasti mempunyai namanya juga standarnya aku cuek ini menikmati hidup biasanya menikmati hidup ya cuma jalan-jalan terus nanti lagi lucu ya yang tidak lucu itu bisa jalan-jalan silaturahmi atau nyenengin awak. Nah di Sadar Kasih ini masih masuk di pendidikan dan saya termasuk meskipun masih 10 tahun belum selesai 9 tahun atau 10 tahun? 9 sama dengan Oke, 9 tahun itu sesuai 9 tahun, namun insya Allah deh saya diberi kesehatan dan didukung oleh orang-orang di sekitar saya. Saya insya Allah ya, selama saya masih sehat dan kuat dan meskipun tidak yayasan itu tidak saya peduli, saya tetap maju sendiri dalam arti ingin angkat derajatnya SDG. Karena dengan itu panjenengan akan auranya itu ikut. Karena apa? SD Islam Al-Mubarak tersebut insya Allah yang sudah kita ini sudah tidak mengalihkan kami karena tidak sesuai. Dan mohon maaf selama saya menempuh S2 portal-portal dengan beberapa kegiatan yang lain yang tambah dengan KS juga karena di KS pada sekolah IT itu infonya tidak ada yang bisa akhirnya saya yang membantu dengan buat undangan buat absen online sertifikat itu semua dari awal sampai sekarang jadi jangan tahu awalnya saya kasih tahu kemarin itu yang lebih ini saya diem di sini karena nanti teman-teman itu tidak meremehkan kasihnya aja gitu loh jadi saya itu diem itu yang buat saya semuanya dari pamflet dari itu saya semuanya ini saya membantu saya dengan tangan ini insya Allah saya dan sekolah uji dapatkan barokah uji dapatkan kemudahan uji dapatkan hal-hal yang tidak pernah kita raih dari keajaiban dan saya pakainya keajaiban untuk SDI bagi untuk saya dan kita semua karena di Al-Mubarak ini harapannya itu hanya satu keajaiban selain perusahaan yang baik berdoa namun jangan lupa ingat kepada orang sekitar kita dalam arti kalau bisa ya bantu itu saja karena dengan membantu kita akan didapatkan beberapa kejahatan yang tidak kita itu ya dan alhamdulillah teman-teman sudah datang di sini sama sebelum jam 7:30 itu antisipasi jika ada ternyata lambat karena saya mulai jam 7 terus nanti lagi ada yang mau tetap ya jam 2 ya jam 1 12 sampai 13 oh iya ya nggak di hotel kan jam 12 check-in ya 12 sampai jam 1 check-in itu ada dengan di sini Kak Koko udah sampai lagi langsung masuk di hall ya saya dulu saya satu kode juga mudah-mudahan jam 12 sudah selesai dan ini mudah-mudahan selama 1 bulan ini panjenengan memperhatikan itu bulan 1 ya jangan memperhatikan kalau jangan tidak memperhatikan nanti seperti kalau itu turun ya tahun ini kan tahun yang 4 barangnya 4 harapan saya tahun depan badanya merah kalau badanya merah sekolah tidak jadi aplikasi kalau ada merah nanti ada aplikasi jadi kan saya yang tidak pendidikan tidak sama sekolah dengan anak ya saya hanya buat program tapi tidak melaksanakan itu tidak contoh
program saya ngejar 3 orang kemarin. Kan saya lihat dalam SPKB, PNM. Makanya saya minta aku kok PNM-nya ternyata dari sekarang. Dan betul kita saya masih bisa turun, terus kasih, 3 orang sampai ini. Soalnya saya kejar, sama bayar. Nah, pokoknya 3 orang. Saya data Desember. Karena Januari itu sudah pengelolaan nilai. Nanti kalau pendidikannya merah, kita nanti kena ini loh namanya. Karena sekolah merah. Ya, sekolah beberapa orang pembeli merah. Nah, itu berarti kan termasuk naik kelas gitu. Itu kita santainya ketika ayo buka rapat pendidikan kerja no. Jadi kenapa nggak kerjakan? Kalau misalnya ini saya lihat dulu saja di rumah. Saya ingin. Ketika saya kan nggak perlu dekat, sudah saya hanya mikir aja. Ternyata benar yang kerja no. Akhirnya ya caranya empat. Gimana? Kita bicara. Tapi kan dulu nih, nggak belum sinau di PNM. Nah, kalau saya kemarin itu apa namanya tidak ngejar, itu salah saya. Kalau saya sudah ngejar, sudah menang, sudah ngobrak-ngobrak, ya ternyata bapak bersikuku dan bersikuku dengan pendiriannya. Namun ini berurusan salah. Padahal saya tidak tahu kalau itu berhubungan dengan rapat pendidikan. Saya hanya desa itu harus karena desa itu diambil nilainya, terus Januari itu pengelolaannya nanti terbit. Itu enggak saya kasih tahu. Pengawas juga nggak kasih tahu. Saya hanya menyambungkan ini ke sini, ini ke sini akan ke sini. Karena kalau diam buat nggak mungkin tidak bermanfaat, ya. Dulu itu nggak ada sambungannya kalau buat kemudian Kodi tahu, sekarang kena mati. Jadi dari data logik ke SIM-PKB ke PNM ke rapor. Jadi ini lingkaran ini jadi satu. Kita tidak bisa membohongi aplikasi. Apakah dirinya siap untuk menetapkan hati bahwa sekolah ini adalah sekolah kualitas Bogor. Saya saja karena 1 minggu ini akan saya bicara program pendidikan. 1 kali dapat aksi nyata keluar 5 topik. Bayang dong. Saya tuh pakai saya itu aksi nyata juga. Ternyata ada beberapa yang kosong. Loh, perasaan kok ini nambah. Bayangin. Jadi saat kami kementerian bukan saat kami CM. Di kementerian itu, kita jadi kayak gitu deh. Karena timnya banyak di sana. Tuh, ya. Aksi nyata saya sudah 2 dan calonnya 3, terus semua saya nulis. Loh, kok sudah nulis? Saya tak heran itu. Nah, harus baca. Yang topiknya hanya barang 5, itu mau kasih tahu. Nanti kementerian nggak nambahin, ya. Ada yang topiknya hanya sedikit. Ada siapa yang sudah aksi nyata 2 orang, yang 1 orang, yang lain cukup bawah. Masih belum aksi nyatanya mau masuknya juga. Aksi nyata lama loh, 1 saja. Iya. Kemarin itu cepat tuh ada yang buron cepat. Meski buatan selesai kinerja. Selesai kinerja cepat. Nah waktu kinerja itu lama lagi. Ini mulai lama lagi nih. Saya pertama 3 bulan, setelah itu 6 bulan. Bayangkan, kalau kita nunggu 6 bulan jadwal, misalkan ada sesuatu kan kita belum dapat menekan, kita belum bisa. Nah, makanya Agustus ini harus kejar. Perkiraan Agustus, dengan mengumpulkan aksi nyata, Desember sudah dapat sertifikat. Segitunya sulitnya loh misalnya. Makanya kualitas pendidikannya itu benar-benar diserap sama kementerian. Oke. Nanti di sini saya akan membicarakan yang merah saja bersama dengan. Nah, nanti saya minta pendapat dari panjenengan. Nanti yang saya catat, nanti saya buat program, lanjut nanti masuk ke PMU. Agustus ini kan saya rekam. Ini nanti saya pakai fisik, saya sudah mengadakan PMU. Ini masih saya buat akar masalah. PMU-nya ada berapa lupa saya. Itu ada di channel saya. Bapak, itu PMU. Ini kan akar masalah, PMU ngomong berhasil nggak ini, lanjut tidak lanjut selama 1 bulan. Setengah rasanya. Lanjut lagi, ketemu lagi. Jadi lapan nggak si akar masalah ini selesai. Nah, ini nanti sebagai rujukan saya laporan di SIM-PKB. Nah,
Kalau jenengan tidak ada akar masalah, ya, dan jenengan tidak ada masalah, dan jenengan apa namanya sekolah saya akan saja. Oh ya, jangan begitu. Karena sekolah itu apa namanya titik kumpulnya masalah. Nggak mungkin. Masalah anak, pendidikan, orang tua, lingkungan sekitar, teman, kepala sekolah, banyak. Terus anak inklusi, anak itu banyak ya. Tapi dengan memudahkan masalah tidak mungkin. Jadi dengan tidak teliti. Anak itu berkembang signifikan apa tidak, anak itu semakin turun, anak itu atau naik semakin tinggi. Nah, kalau yang rendah jadi tinggi itu masalah, yang tinggi jadi rendah juga masalah. Oke, itu tetap ada masalah. Nah, satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin terima kasih. Saya memulai kegiatan sekaligus pembinaan PMO awal dari pembukaan PMO ini untuk tindak lanjut dari suara bergerak sekaligus untuk perbaikan dari rapor pendidikan. Nah, tanggal 26 bulan Maret SD Islam Amu Barak itu aplikasinya akan habis. Dengan 1 tahun harapannya sekolah di Kasih, teman-teman ini sudah memperbaiki diri. Rapor pendidikannya selama 2 tahun baik, kita lolos akreditasi. Akreditasi sekarang itu sulit. Dulu bisa diakali dengan pinjam. Sekarang nggak perlu pinjam. Hanya gurunya aja yang dites. Orang tua dan komite dan yayasan dan anak KSM nggak dites. Karena KSM membuat program kalau dites bisa nggak? Nah, apakah program ini sudah dirasakan guru, murid, komite, yayasan, siswa? Kalau mereka bisa bicara, bisa menyampaikan sesuai program kepala sekolah, itu ya, akreditasi apa namanya diberi dulu merdeka. Secara pas nggak boleh nggak masalah, nggak beli perpus nggak masalah, nggak beli tempat ibadah nggak masalah, nggak beli kantor ruang guru nggak masalah, nggak punya kantor apa namanya komputer pun nggak masalah. Jadi programnya berjalan dengan baik yang berpusat pada anak. Oke, ya. Bismillah. Saya mulai membuka rapor pendidikan yang turun saja. Di analisis saya, rapor pendidikan yang turun kelihatan apa betul? Betul. Oke. Saya bagi dua. Yang satunya saya pendapat benar. Nanti ini didiskusikan dan dilaksanakan untuk program saya laporan ke mana PKP dan sebagai analisis oleh fasilitator. Satu saja yang turun kompetensi membaca teks sastra. Di sini kira-kira apa kendalanya? Indikatornya apa? Saya bilang ya, ini bisa tahu. Ya, A1.2. A1.2. Membaca teks informasi saya saja. Teks sastra. Ini mungkin anak-anak yang jawab. Ya, tidak lanjutnya guru ketika belajar atau membaca, kamu bagaimana mungkin ya? Karena saya juga tidak tahu isi dari justru saya tidak tahu. Kalau saya pertanyaannya, guru-guru mengumpulkan yang itu enggak sebenarnya saya jawab. Benar Pak? Harusnya dibaca saja. Satu harus sebelum mengajar, harusnya bisa jawab. Karena apa? Itu bagaimana nyambung dengan murid dengan sendiri. Itu ada banyak. Kalau saya jujur, saya jujur itu nyambung dengan. Saya tidak. Apakah guru-guru pertanyaan terus semuanya? RPD pertama saya tidak. Kuantitatif, apakah guru contohnya ya contohnya guru itu apa namanya? Intinya job disk-nya sesuai apa enggak? Nah, job disk ini kan masih membutuhkan kepala sekolah. Nah, saya jawabnya sedang. Karena guru yang tahu job disk hanya berapa?
di SDM Barok. Yang lainnya itu masih di apa namanya itu dengan Barok. Jangan cuek, itu ya itu semuanya tertuju di guru dan di siswa. Apakah guru-guru menilai ada komentar? Ini tidak pernah dulu. Tahu maksudnya? Yang dinilai itu dikomentari. Ini tahu nggak? Yang baru, paham nggak mbak? Ini yang tidak pernah dikerjakan oleh guru. Komentar itu bagus sekali, lanjutkan. Belajar kegiatan tidak seperti begitu kurikulum. Nah, sebenarnya kan ada proses penilaian, proses penilaian itu kan ngasih. Nah, itu yang menjadikan akhirnya apa namanya tidak apa pertanyaan. Kalau prosesnya dengan lurus-lurus saja, jadikan akan tahu misalkan. Misalnya, Ustaz, ayo kumpulkan RPP di meja saya atau dengan istiqomah itu, jadikan dijuling jadi itu saja. Kenapa? Di RPP itu nanti kepala sekolah membaca. Dari membaca RPP itu, misalkan pesan tahu dulu, ini loh, gak bisa, gak ada diferensiasi, itu saya panggil. Nah, ini proses. Saya panggil dulu untuk mengusulkan Bu, kok gak ada diferensiasinya, itu pembinaan. Kan jadi ditanyai, jika membuat RPP, apakah ada pembinaan dari Bu? Masa orang itu tidak jawab tidak. Karena tidak pernah saya panggil. Ya, dari RPP nanti ini dijadikan akan tidak lanjut. Setelah tidak lanjut, terus saya kan observe. Ini kan revisi toh. Saya observasi di kelas, benar nggak diferensiasinya dilaksanakan? Belum benar, nanti jadikan saya panggil. Diferensiasinya itu sudah dilaksanakan, saya mau tidak lanjut anak-anak yang sudah melewati standar. Mana? Nah, itu binaan dulu. Dan itu review namanya, gitu. Itu review yang belum paham ya. Jadi, RPP di meja saya pelajari, karena programnya sekolah ini diferensiasi dan proses berbasis project. Saya untuk project yang kemarin Ustaz sampai itu kan. Masih. Ustaz, jadi apa enggak masih project? Saya bilang begitu. Ada projectnya harus saja. Nah, ini sudah pembinaan. Masih ada BN pembinaan. Nah, harusnya saya tahu lagi mana projectnya. Ini saya tahu. Tiba-tiba juga. Dan aku terus ini ngomong nggak paham. Ambil pertanyaan itu benar apa pendidikannya. Itu aja dapat pendidikan. Ya. Kalau jenengan nih baca punya saya, akan paham. Saya nggak kayak benar saya budi kencang-kencang. Dan kenapa kalau nggak kencang? Jenengan nggak cerita. Itu nama betul. Jadi ngerti nggak? Tadi tidak lanjut apa? RPP, review. RPP tidak lanjut, terus review lagi. Atau karena nggak pernah cerita, saya tidak pernah melaksanakan. Apakah bisa sebelum mengajar filenya sudah saya? Sudah. Ayo. Ini wajib. Sebelum mengajar itu sebenarnya sudah di print out, itu di sini. Print out ya. Terus saya tuh lihat semua cerita pembinaan sisihkan. Karena sisihkan ini pembinaan. Kenapa? Tidak bisa kalau Ustaz aja buat RPPR model acara yang berbasis project. Apa sih ngomongin bisa? Kan gitu loh. Pasti ngomongin bisa karena aman. Bisa. Oh, oke, monggo nggih dibuatkan. Bisa belum lama akhirnya saya lupa lagi. Kalau saya itu kan nanti jadinya tanda tangan. RPP tanggal ini masih belum berbasis project. Nah, terus perbaikan akan datang lagi tanggal ini. Misalnya gitu toh. Nah, terus saya panggil lagi, gimana prosesnya untuk modul ajarnya? Ini saja. Oh, nggih. Monggo nggih, segera ditindaklanjuti. Kan ke anak-anak. Saya observasi benar enggak perlakuannya berbasis project kan gitu toh. Selanjutnya catatan saya, oke, tak tulis sudah sesuai dengan modul ajar. Dulunya tanda tangan, cicik-cicik di buku saya, ya. Sekarang Ustaz saja, saya minta hasilnya ya. Bagaimana respon anak-anak sudah hasil belajar. Nah, ini kan mulai apa namanya observasinya dulu, dan laporan saya. Ini saja hasilnya. Coba Ustaz, nanti saya minta anak-anak ini bersekolah ya. Ini kan ada anak yang tinggi, anak yang sedang, anak yang rendah. Saya minta perlakuan 3 aspek ini. Oh ya, perlakuan. Di perlakuan ini kan apa namanya di penilaian sebagai kepala sekolah itu pembinaan setelah review. Nah, hasil nanti rapor. Nah, jenengan bisa cerita. Iya, saya mengumpulkan pembelajar ajar di sebelum belajar, sebelum mengajar. Sekolah-sekolah mengadakan pembinaan 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dan arahan dari kepala sekolah. Terus guru mengadakan perilaku sesuai dengan tidak lanjut sesuai dengan modul ajar. Terus kepala sekolah mengobservasi hasil dari modul ajar. Ini cerita dari guru, ngerti?
Setelah observasi, kepala sekolah mengadakan pembinaan hasil observasi. Setelah observasi, kepala sekolah mengadakan review. Nah, selama ini jangan nggak bisa cerita. Benar. Benar. Siswa itu hanya biologi. Karena biologi bergerak. Jadi kan karena tidak pernah ada penelitian seperti itu. Kayak perlakuan seperti itu. Dulu banyak baca di analisnya. Iya, lek biyen. Dan saya ini mau jenengan ditanyai 3 orang atau 5 orang ya. 3 sampai 5 orang dijupuk. Mana Bu? Duit kelas 1. Ya, maju kelas 1. Bodoh ya lek ngomong kelas 1. Bu, bisa orang itu. Maju, takoi, sewanteng sampai Bu, sebelum aja, karena nggak ada perlakuan dari saya, jadi kan nyata sebelum aja di masjid. Terus itu ya kan, jangan jawabin. Agak sedikit besar, ada kegiatan bacaan, setelah anak masuk itu anak mereka, Pancasila, Indonesia Raya, setelah itu nanti nafsir. Pasti itu katanya, jawabannya pasti itu, karena sesuai kenyataan. Padahal sebelum itu jangan sudah pernah sekolah. Harusnya, harusnya mulai itu duit tak cari. Akhirnya teman berapa merah 4, ya, betul. Tak cari, karena apa? Jenengan itu terbesit. Itu uang, betul. Yo, karena hasil itu di belakang, bukan di depan. Kalau hasil di depan, jenengan pasti, aduh merah, aku masuk cara di kamera kan gitu. Jadi hasilnya itu di belakang. Aku katanya jual, saya jual rapat kalau apa namanya, mau jual aja kelas itu berapa itu? Tapi tidak terperhatian, berarti tak jadi loh. Mau merah lagi terus dia, saya jadi loh. Dan merah kita anggap ini, kita untuk bila ini benar cium, benar ternyata omongan itu pasal kalian lewat KTP. Itu saya. Jadi saya tuh, guys, tinggal aku naik pendidikan. Tapi nggak lanjut saya pendidikan kok, ayo ngomong bersama. Ya ini. Kendalanya kepada seluruh baca teks sastra yang turun dapat berkelas harus saya catat nanti amalan saya ke Sumikapi. Aku di tempat ngarang, aku rasa tidak masuk di kelas, tidak ngerti si anak ini AIU-nya kan nggak bisa saya. Nah sekarang itu jenengan pada seluruh baca teks sastra yang turun kenapa di kelas 1 kemarin, sekarang ya 1 kemarin. Kalau dari kelas 1 itu kelancaran membaca sih sekarang, karena masih transisi dari profesi, jadi kurang belum banyak sebagian besar yang lancar gitu. Terus pemahaman kebacaannya juga masih perlu banyak bimbingan untuk yang kelas 1 baca sih. Sebenarnya kalau membaca cerita itu anak bisa, cerita di depan itu bisa, tapi tidak semua anak bisa, hanya beberapa aja seperti itu. Selama ini yang dilakukan oleh guru? Kalau di kelas 1 itu ketika sebelum pembelajaran itu kan ada membaca. Biasanya kalau dari saya itu membaca, saya dulu yang membaca, kemudian diikuti dengan anak-anak. Terus kemudian anak-anak membaca ulang. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan tematik yang terkait dengan bacaan yang dibaca mereka. Sesekali anak-anak bercerita di depan, karena kan buku bacaannya itu kan tidak sama di kelas itu. Jadi ketika anak memilih buku bacaan itu bercerita di depan tentang bacaan yang mereka baca. Mengulang kembali bacaan. Kalau kelas 2 ini masih sangat kelas Bu. Besok kelas Bu. Aku sudah yang berapa 1. Misal dulu itu yang akhir kelas 2. Iya. Apa sih kurangnya apa? Pemahaman teks bacaannya itu dari 7 anak itu yang bisa memahami teks itu hanya Lancar baca atau alhamdulillah ketika saya setelah PPG itu di semester 2 sudah lancar membaca semua anak-anak. Cuma pada pemahaman aja. Kemudian ketika kegiatan membaca yang bisa untuk menceritakan kembali dari buku bacaannya itu hanya 2 siswa yang bisa dengan
detail dalam arti detailnya anak-anak gitu, bukan detail buku apa. Kalau itu kan memang belum bisa untuk mengurutkan ceritanya dengan baik, cuma saya ingat detail itu baru cuma Elisa sama Sasa aja. Yang lainnya pemahamannya yang Namanya dilakukan dulu. mendampingkan anak membaca, kemudian ketika pengen apa membaca itu di tengah-tengah itu kadang ini apa istilahnya saya tanya itu tentang apa yang dibaca, terus ceritanya ngapain aja itu kan rata-rata bacaan yang ada di kelas itu kan tentang apa binatang itu. Jadi Oh, oke. Pastikan. Kemarin itu ada satu lancar membaca musik berkata. Jadi mayoritas itu belum bisa memahami bacaan itu. Sama ya. Kalau kita baca panjang itu satu paragraf aja kadang saya tanyain ini maksudnya apa, setelah membaca itu untuk apa, terus saya bertahu Terus yang dilakukan dan dilakukan. kalau kemarin itu yang bisa baca tapi belum memahami itu saya suruh buat cerita singkat tentang pengalamannya sendiri. Terus habis itu saya tanyain ini ceritanya tentang apa tanpa melihat ceritanya dia. Saya kasih Saya belum akan membaca juga. kalau yang sudah baca itu justru saya suruh nulis cerita tentang pengalamannya dia. Terus saya tanyain ini ceritanya tentang apa, menceritakan kepada saya tanpa melihat tulisan tadi. Kalau yang belum bisa baca itu saya masih mendampingi terus saya kasih pemahaman biasanya kalau satu kalimat itu saya tunjukkan kalimat ini tuh ini apa menurutmu, masih saya kasih kesempatan untuk mengira-ngira seperti itu. Kelas 4 apa enggak? Daya minat kita. Juga kesadaran dan minat baca itu kurang. Yang selama ini berangkat dulu. Ke anak-anak mencari bacaan yang dirasa menarik, kemudian dibahas, bisa juga kayak jawab. Kebetulan kan ada Pak bahasa Jawa. Habis itu coba sesekali saya bagi untuk membaca buku. Nah yang bagian Bapak saya kasih contoh kayak anak hewan itu. Itu kan untuk apa ya, memancing daya tarik anak-anak, karena anak-anak kan lebih kalau misalkan berbicara kotor kan nama hewan gitu, memberikan daya tarik anak agar tahu isi bacaan itu. Kalau kelas Kalau musliman anak kalau untuk minat membacanya memang sama kayak kelas belum benar ya kesadarannya kayak kalau misalkan nggak disuruh nggak baca. Terus kalau misalkan tidak kayak di itu kan baca gitu nggak baca kayak maksudnya belum yang inisiatif sendiri untuk baca di sana. Tapi kan selama sebelum kemarin yang saya selalu di pagi yang ikut sama satu saya membaca itu jadi saya terang terus jadi pastinya selalu membaca di pagi hari itu. Untuk pagi ya, setiap pagi ya? Iya. Nah itu ada anak baca nggak? Lancar sana. Ya puro aja itu yang agak kurang gitu. Gitu. Lancar tapi nggak itu nggak malah bisa baca semua ya. Nah, itu lancar tapi ya ada yang terus untuk kurangnya di kelas itu kurang berani untuk ke depan kelas saya kan saat membaca saya suruh maju ke depan untuk menceritakan kurang berani. Saya kasih pertanyaan nanti kayak tadi pokoknya jam aja gitu terus mau apa aja mau baca dari situ gitu itu kurang berani di depan suaranya tuh selalu iya kecil terus tidak berani menghadap ke depan gitu jadi cuma kayak seorang ke saya gitu yang sudah saya selalu mengingatkan anak membaca itu sama mendampingi anak itu membaca dan selalu mengajarkan anak ke depan kelas itu tapi sedikit. Kalau untuk anak kelas 6 itu 3 anak itu ada minat untuk membacanya sudah karena disitu dia sudah mengambilnya sendiri baca tapi
untuk menceritakan kembali di depan itu hanya beberapa yang percaya diri. Jadi kayak Ancar Ustazah, kalau kelas 6 yang golongannya Elvin itu dia bisa menceritakan, tapi hanya beberapa siswa. Jadi untuk yang sudah saya lakukan itu kalau anak-anak yang belum PG itu saya kasih pertanyaan tematik terkait cerita apa yang belum PG itu. Terus misalnya dari sini saya guru baca, apakah tahu dari sini apakah ada metode membaca? Sini. Apa guru memberikan metode? Tidak. Guru belum mengenal metode. Artinya dulu ada metode, ada trik. Kalau hanya motivasi tanpa contoh, itu nggak bisa. Oke, di sini semuanya mendampingi, memotivasi, memberikan pertanyaan tematik semuanya. Sekarang saya kembalikan. Jadi kan saya kasih pertanyaan tematik tentang pendidikan saya yang merah. Itu satu saja. Apa pendidikannya ini merah? Apa yang harus kita lakukan? Sastra ini turun. Saya jawab. Saya motivasi guru-guru. Oke. Terus apa namanya? Saya dampingi guru-guru. Kan banyak itu toh. Saya motivasi guru untuk isi rapor pendidikan, saya dampingi guru untuk mengisi rapor pendidikan. Terus saya saya berikan saya bercerita bahwa rapor pendidikan itu akan menjadi nilai sekolah. Guys, sudah loh saya. Tapi hasilnya apa? Sama loh saya sebenarnya. Hasilnya apa ya? Rapor pendidikannya. Sama loh, di blog toh. Ya ini yang jadi lakukan anak-anak. Seandainya saya mau memberikan perlakuan ke anak, misalnya kencang, sih kalau kita tidak misalkan, ayo satu, enggak mereka, kamu dikerjakan, saya usah saja. Saya mana Ustaz? Buat apa iya aja. Nanti di rumah saya bandel. Saya masih oke. Saya japi, ini motivasi. Ustaz ini proses untuk merah pendidikannya merah. Motivasi loh. Triknya, saya buka sekarang. Satu sampai jam 1 selesai, aksinya tahap 2. Saya jam 2, saya tunggu di sini, saya lihat apa kesulitannya, saya tanyain. Jalan-jalan. Kemarin saya di membaca ini juga demikian, tidak menemukan metode membaca. Ada. Kalau panjenengan tahu metode, utama anak kecil kelas 1, kelas 2 tahu metode membaca, sehingga anak itu bisa menulis dan sehingga anak itu bisa membuat karya sendiri. Bagus. Selama ini dulu hanya boleh dampingi terus gak sabar tuliskan atau tanah itu kan tidak menemukan metode. Menemukan minat membaca. Kalau dengan wari buku tok, tapi dengan tidak menuntut dia membaca, bukan menuntut ahli makan profit tidak, tapi mengajari arek itu sampai iso moco kayak muni. Nah, ini yang tidak ada di guru. Ini yang tidak ada di guru. Tidak ada guru. Oke, ini metode ini tidak ada di guru. Lanjut lagi, menurut suara nih. Sudut baca ini tidak setiap hari anak-anak, ya, dan tidak digencarkan guru rajin membaca. Tuh. Saya sudah memfasilitasi mau ada duta literasi dan duta numerasi. Ternyata guru itu jangan ada. Jadi zone punya saya, program saya zone. Kenapa saya bilang nanti saya buatkan duta literasi dan duta numerasi. Ternyata guru tidak mengadakan. Saya siapkan juga buku di depan kantor untuk anak-anak jadwalnya membaca, ternyata sudah jalan. Nah, tuh program yang belum
belum dilaksanakan oleh guru. Kalau jenengan hanya mendampingi, tidak memberikan metode, itu belum masuk. Oke, ini contoh saja. Ini contoh saja, ya. Nah, apakah ini guru jarang menceritakan pendongeng? Guru jarang mendongeng. Jadi figur pendongeng tidak ada di anak. Artinya anak-anak tidak bisa berimajinasi. Kalau guru sering mendongeng di kelas, anak-anak akan tertarik dan pengen seperti gurunya mendongeng atau bercerita kembali. Itu yang tidak pernah guru. Oke, itu ya. Jadi metodenya belum ada. Sekarang pertanyaan saya, mengapa jaringan belum menemukan metode? Pertanyaan saya, mengapa belum menemukan metode? Ada yang tahu? Kira-kira? Itu diri kita sendiri loh, ya. Diri kita sendiri mengapa belum menemukan metode membaca? Literasi. Saya pernah mengadakan pembinaan ini, atau tapi tidak dilaksanakan. Artinya tidak sinkron. Tuh, cara membaca, cara menulis juga sudah pernah, tapi tidak sinkron. Tetap ayo tulisannya sak loncat sak kotak, terus apa namanya tidak dibaris tepi. Itu apa yang itu saya lihat, saya dibaca. Nah, seandainya jenengan rapi gitu ya, itu lo mancing anak juga. Mancing anak dalam arti anak ini ikut dunia, tapi anak ini ayo salah dihapus. Keseringan ngapus ini membuat anak semakin satu ya jengkel ya, tapi ngelatih anak ini tuh ngerti kalau salah dijarno. Akhirnya sekarang ini kalau salah dibantu ya kalau dia ada belajar itu. Ini kurang literasi ya, padahal literasinya gimana belajarnya? Banyak ini PMM, video, buku, aman ya. Berarti guru-gurunya bagaimana ini? Belum siap untuk belajar. Benar lagi. Ini yang belum dilaksanakan. Tuh. Nah, nanti kalau saya membuat program, saya pernah ngerti enggak? Berapa dari mana ini ada juga literasi. Saya ngerti untuk literasi. Ya. Literasi itu aku tadi. Literasi itu waktu kalau nggak salah itu pas bulan puasa. Ya. Terus kemudian ada kegiatan nongkrong dulu, terus tidak terlaksana. Bukan literasi nanti saat itu langsung pernah kamu saja. Kegiatannya kan dari bulan apa namanya 3 bulan ke belakang. Berapa banyak anak ini membaca buku, kan gitu. Dan berapa banyak anak ini bisa mengarang, berapa banyak anak ini bisa membuat satu karya, kan itu. Tidak. Sekarang lo bantu literasi, udah bisa. Mau 1 jam baca aja sudah pedes. Kegiatan juga literasi itu penilaian proses. Kita menetapkan juga literasi di bulan bahasa, anak ini tampil dan lombanya paling banyak siapa? Saya kan pernah adakan lomba paling banyak membaca, kan nonton toh. Tulis bukunya, ternyata banyak sekali kok. Ketika saya menginfokan, selanjutnya tidak ada. Padahal sekarang mengharapkan anak-anak itu ada tulisan untuk paling banyak membaca itu dilaporkan, karena ada juga literasi. Tidak jalan. Nah, itu tidak jalannya karena apa? Saya mau info. Nah, ini kendalanya mungkin apa? Tulis satu-satu. Jadi nanti programnya ini akan saya buat perbaikan supaya nanti di rapat pendidikan itu muncul anak-anak bisa jawab dan guru bisa jawab. Digital literasi tidak bisa berjalan karena sibuk membuat banyak tugas atau waktunya tidak ada. Padahal kemana ada literasi loh. Terus kemudian ada literasi loh, kok gak jalan gitu. Saya juga heran. Saya kasih 2 JP loh ya, untuk anak kelas semua rasanya. Yang kelas kecil 1 JP, tidak ada, tidak dong. Nah, kasih cing dulu, kasih cong tidak, kasih cing dulu, sama cong ya, selalu. Itu ada JP literasi, kenapa kok nggak ada tuh? Nggak bisa menemukan juga literasi dan bukan literasi. Nah itu pertanyaannya.
sekarang nggak tolong ceritanya apa? Oke, Kalau dulu itu juga sih kayak itu. Karena kan harusnya kalau setahu saya literasi membaca itu kan di awal sebelum belajar. Ada jadwalnya itu siang setelah makan setelah maghrib. Nah itu karena itu udah kayak sisa-sisanya maghrib dulu sudah baca lagi gitu saudara. Jadi paginya itu sudah sangat kebiasaan untuk baca. Terus literasinya ini kan tambah yang jam keduanya setelah istirahat jam bisa sudah ya. Iya. Paginya kan soalnya sudah ada. Terus kelas 4 Kalau kelas 4 ya saya sudah baca sebetulnya. Kemudian saya tanya terkait jurnal, nama penulis, kemudian nama, jalan ya. iya, Sudah berapa banyak yang dibaca anak? itu yang tidak saya. Oh, kelas 5 Kalau literasi itu kan kebetulan teman saya juga yang bikin di kelas 5 literasinya baca, tapi kan tidak ada pelaporan jumlahnya aja, jadi tetap dilaksanakan baca, terus juga ada game dan sebagainya, tapi tidak melaporkan saja seperti itu. kelas 6 Ada Ustazah, kebetulan anak kelas 6 itu literasinya itu kan siang, jadi saya buatkan form untuk saya tulis nama orangnya siapa, itu saya titipkan ke guru yang tiket. Kebetulan kan ada berapa banyak yang sudah dibaca anak? ada Berapa buku? 15. Berapa buku? Itu kan selama 1 tahun Ustazah dari literasi itu, jadi saya kasih lembaran Kalau literasi kasih tahun 16 itu tuh minus ya? Kan berarti babu. Ya. Meskipun dimulai cerita itu kan berarti babu itu harusnya dikasih berarti 65. Tapi ini dihitung kayak 20. Itu masih minim ya. Nah, satu saja solusi yang terbaik untuk ini bagaimana? Sebelum saya memberikan solusi, jadi menjadi kan dibaca. Ustazah, ini program literasi itu kan kemarin itu tersampaikan oleh Ustazah dari di tengah-tengah semester gitu Pak. Nah, itu mungkin untuk yang ini kedepannya itu ada jadwal khusus untuk penobatan. Jadi kita ada target pelaksanaan Sumpah di Pemuda, masing-masing kelas. Iya, Pak Pemuda. Saya bilangnya Sumpah Pemuda. Jadi Iya. besok berapa bulan? Tinggal berapa bulan? Saya udah jauh Oktober loh. Jadi 3 bulan lagi. 3 bulan. Aku terus nah wes kalau begitu 2 Mei, Nah itu 2 Mei aja saya ganti ya, karena jaraknya pendek. Kalau kemarin itu tuh Sumpah Pemuda kalau nggak salah. Saya minta kok, transportasi nanti di bulan ini ngonten, tapi nggak kesana. betul Ustazah. Kalau kemarin itu lomba yang Lomba berjalan. Lomba literasi. PR-ku, saya tadi menyampaikan ke Pak Samsul, terus tadi bilang, itu anak saya nggak dilaksanakan, awas aku kok anu pengen dilaksanakan, nggak tahu sana. Anak saya mau didik, Ini Mei ya, dari pendidikan ya, 2 Mei, itu tak ganti nih. Penobatan duta literasi. Solusinya ini apa? Supaya terlaksana penobatan duta literasi. ini kan Biar bisa tahu semua. kemarin kan ada ini di bahasa A. Di bahasa A itu kan ada program ini. Nanti kita jalankan program itu dengan Program apa sih? itu yang telisik itu gerakan literasi asik. Telisik, Telisik. Itu main di depan nanti kita telisik, pakai telisik gerakan literasi literasi asik. asik. Oke, telisik. Nah, ini masuk program lain nanti di PM. Ini berapa anunya? Minggu sekali, 2 minggu sekali. Ini programnya 1 minggu sekali dengan kegiatan yang berbeda-beda Ustazah. Ya, minggu bercerita. Mungkin kegiatannya bercerita tentang kegiatannya anak-anak di rumah. Bercerita. Sudah punya literasi digital. Anak-anak mampu. Nah itu nanti itu dikirim ke komputer, terus kita ada kayak bacaan gitu Ustazah. Frekuensinya berapa? Kirim-kirim ke komputer 1 minggu sekali, 21 bulan 1 sekali. minggu sekali. Jadi ini kan ada 4 minggu Ustazah 1 bulan itu. Nah setiap minggunya itu berbeda kegiatan. Ini semua konsistensi baca yuk. Buat kita. Kira-kira keren. Oh lidi. Iya, udah gampang. Kasih cerita, minggu bercerita. Biar anak-anak itu Enjoy. iya. Bisa ikut idea. Jadi kalau kamu pasti kan keren kan
gitu. Literasi di Oh ya, apa misalnya milih ji Ustazah ya, milih ji, jangan dua di itu ya, ada di. coba kami Literasi, oh literasi. pilih di minggu literasi digitalisasi. Oke, ini satu minggu sekali loh yuk. Satu minggu sekali. Gantian. Minggu cerita, minggu literasi. Benar. Ini jadinya 2 minggu sekali. Ada 4 kegiatan soalnya Ustazah. Jadi satu minggu inspirasi. Minggu inspirasi. Atau dulu minggu inspirasi. Disingkat apa? Sebentar dulu. Inspirasi, guys. Mimpi. Mimpi, misi ya. Minggu inspirasi, misi. Harusnya ada apa? Ayo. Kalau minggu inspirasi itu nanti kita kumpul, pas ada kumpul. Nah, terus kemudian kita tayangkan inspirasi dari berbagai hal Ustazah, mulai dari pendidikan, lebih fokus ke akhlak Ustazah, yang katanya Ustazah. Oh, ada itu di sekelas itu kayak kemudian, oh itu nggak boleh, nggak baik itu Ustazah. Tidak apa. Di awalnya ada literasi, ada khusus gitu maksud saya gitu. Kalau jadi saya tidak ada perlakuan, seperti kemarin tidak ada perlakuan kemarin itu. Nah sekarang harus ada perlakuan. Ini misi apa? Harus ada tulisan yang misi kok. Itu inspirasi keren. Misi apa? Berarti semua harus ada jadi. Masa ABC? Sama gambaran kadang-kadang masalah beda. Bener ya? Kalau mau pas itu kan baca aja di kelas terus habis itu nanti Kalau sudah jadi bukan saya apa tadi? Itu sudah kalian saya. Saya PPT, saya buat fase C. Dapat semua kayaknya. Itu PC. Ini bagaimana? Coba saya pakai. Japri kayaknya. Ya, saya kirim pada ibu semua. Iya. Belum keset. Lanjut lagi. Minggu inspirasi apa ini? Ayo, misi apa? Karena saya buka ininya setelah programnya. Ini fase A ya? Iya. 4 kegiatan, 1 minggu sekali. Iya. Tapi kegiatannya kan bulannya sama. Oh, berarti waktunya? Enggak, jadi kalau kemarin 1 bulan kan ada 4 minggu. Nah, 1 minggu itu misalkan bercerita. Nanti Selasa itu waktu kelas 1, Rabu sampai Kamis itu kelas 2. Pokoknya dibagi 1 minggu itu enggak semua langsung minggu bercerita. Ada yang di kelas, seperti kayak minggu bercerita itu kan bisa di kelas. Kalau yang minggu inspirasi itu baru kita kumpul di, karena kan kita terkendala SCD kan misalnya. Jadi kita kumpul di dijadikan satu untuk kegiatan minggu inspirasi. Lah untuk minggu digital itu juga kita jadwalkan nanti untuk masuk ke komputer di luar jamnya komputer anak-anak. Karena masuk ke minggu digital itu terkendala. Soalnya Rasanya gini loh, 1 bulan. Kalau kemarin itu yang 1 bulan kalau 4 kegiatan benar. Tapi ya seminggu sekali ini tidak mungkin ya. runtut saja 1 bulan itu nanti kita ambil satu program itu nanti kalau nggak cukup waktunya dilanjutkan dari berikutnya. Masih dulu ya. Kelas 1 program ini sudah ya. Kelas 1 apa ini? Saya kembali tahu saudara program-program fase ABC ini dapat. Lanjut fase A apa lagi? Membaca dongeng misalnya. Dongeng. Oh iya, dongeng. Minggu membaca. Ini minggu membaca. Ada program jenengannya ngomong nggak? Kalau yang ini masih hanya baca bacaan buku. Dongeng itu anak-anak dongeng tuh. Pernah nggak jenengan kita? Ini minggu membaca Ustazah. Jadi minggu membaca. Iya, minggu membaca. Nanti kita sisipkan kegiatan yang berkaitan dengan Minggu membaca dari sini. Minggu. Ica tuh ada yang familiar sama anak. Miber familiar, milidi familiar, misi iya, miba. Yuk, dan bisa Mica. apa mica? Yang familiar dengan anak. Dampak ambil fase B. Fase B. Apa fase B?
Justru programnya apa programnya? Tidak ada. Kemarin kan juga bahasa. bahas saya tuh bisa sih saya harus tinggal ya sama saya Bisa. Iya, Jadi ya, ada WA, cetakan misalkan kamu. Saya kira masuk bagian juta. Kan dia harus. Nah ini deh. semuanya, maka di sana. Ayo sekarang bareng-bareng. Yuk. Iya. Tapi saya tidak bakal ke soalnya. Jadi kamu record. Ayo, pada pelaksanaan program Fiber kapan? Minggu berapa? Hari apa? Kalau minggu bercerita itu minggu pertama, minggu satu, yang minggu. Nah ini tuh kan hasil Jepang yang coba. Digital yang terakhir di sana, minggu terakhir. Itu milik minggu 4. Ini Gak ada minggu 5. tidak ada. Ini minggu berapa? Misi inspirasi itu minggu Kedua. Kedua. Kalau tiba, membaca minggu 3. Nah, frekuensi ini harus hanya 1 hari aja, minggu semuanya. mungkin 1 hari aja. Dan 1 hari itu tidak semua anak selesai kan sana. Enggak, maksudnya misalkan semis, kamu. Mungkin sesuai ininya. Nah, itu baru kebiasaan. Nah, itu anak-anak. Nah, kan nggak begitu. Kalau kebiasaan membaca itu kan sudah dilaksanakan kelas sana. Itu kan Oh, jelas. khusus kan maksudnya. Tapi bisa nggak seperti itu konsistennya? Nah, berarti ini kalau migran misalkan di rumah dan Kamis bersama, berarti di Kamis pagi itu kita bersama untuk baca semua di kelas ini. Itu dengan fasenya, Per fasenya. Iya. Karena kan jadwalnya kan beda-beda maksudnya. jadi ini dilaksanakan per fase, bukan semua fase. Oke, kan ya gitu. Berarti kan programnya terpilih kan pelaksanaannya saya Fase. Oh, jadi gabung beda materi. Jadi itu makanya saya lagi ini gabung satu lagi. Dan per materinya, nah si fase A meta begini, lah fase B berikut, fase C berikut. Nah, makanya ya. Misalnya minggu 1 si fase A Kamis, jadi kan sebenarnya nomor soal itu. Ya. Terus ada yang untuk ngisi tadi kan nonton film gitu. Nah itu bersama atau tetap berbeda juga? Kalau bersama beda cerita. Beda juga. Jadi Apa mereka dulu apa? Ceritanya ada kasus fase A. Jadi sedikit biasa dan jadi saya kenapa mau ambil inspirasi itu saya ini sih teman satu kelompok bergerak. Jadi dia itu ada program inspirasi di mana di program itu di anak itu nonton film Jepang gitu. Nah itu anak kelas 2 itu bisa menyampaikan, Bu, saya mau seperti itu, jalan sekitar sekolah dulu Ustazah. Jadi di Jepang itu kan kebiasaan jalan, cuman kegiatannya di jalan. Nah, itu anak kelas 2 itu bisa, Ustazah, Bu, besok kita jalan-jalan ya di sekitar sekolah. Jadi dilaksanakan hampir setiap 1 minggu sekali itu ada jalan-jalan di sekitar sekolah. Hanya jalan-jalan aja sebentar nanti balik ke lain. Itu saya inspirasi dari situ. Jadi kalau memang jenengan sudah melaksanakan ini dan menggugah anak-anak itu berhasil. Karena jenengan ini belum bisa menggugah anak-anak, itu baru gak berhasil. Kayak orang pendidikan itu baru gak berhasil. Aku ternyata gak bisa menggugah teman-teman. Yo, padahal diubah di PPK garing-garing. Itu kan benar kan itu. Diubah gak jelas di PPK garing. Padahal bisa jadi bolak-balik, ya bodas
KTK akhirnya jebol rapat pendidikan di merah 4 tuh. Yang penting konsisten aja, apa yang berdasarkan program itu apa namanya dilaksanakan. Yang akan didengar dan jenengan jangan sampai aku kelamaan jam ini. Kalau jenengan TP-nya sudah tersampaikan dengan baik, oh jenengan matematika, jenengan itu jumlah nanti kamu jumlah toh, oh jangan aneh, dulu maksudnya. Kalau sedikit luas toh, oh sudah tambah-tambahin dulu. Kan jenengan cuma bahas luas, nah, itu maksudnya. Nah, penyampaiannya itu harus dan berarti bukan operasi. Saya tidak merasa ada bukan. Apa sekolah itu tadi cuma satu. per fase berarti nanti per fase. Nanti per fase ditawaging, Mei, Ditanding di bulan Mei, perasaan BC nih. Berarti yang di bulan Oktober satu fase itu 1 juta. juta. Nanti bulan Mei ditanding, kalau ada kandidat ikutkan, gitu. Apa maksudnya? Kayak calon gitu. Itu calon duta, bulan Oktober. Ini jam 9, ini break dulu. Dan ini kan saya buka ya jadwal perusahaan, itu memang tidak ada jadwal yang rencana awal itu kan kita ada Oke, rapat sudah selesai Bapak Ibu, satu saja dan kegiatan untuk mencari akar masalah, menentukan solusi, serta merangkai kegiatan selanjutnya sudah dapat terbentuk. Tinggal tindak lanjut satu saja selama 1 bulan. Ya, besok si PMO saya hanya mendengarkan apa namanya ya, yang sudah dilaksanakan itu bagaimana? Ya, anak di lingkungan sekitar, terus temannya juga. Dan kegiatan untuk pembinaan kali ini belajar inklusi ya, inklusi jenjang dasar. Maka dilanjutkan di rumah sudah harus kita topik. Untungnya melalui rapor pendidikan. Jangan sampai di WNI sampai PMM. Saya kemarin salah di PMM, tapi ngejar dinas, saya dipanggil, saya tuntut PMM-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.